Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait ekonomi mikro dan makro, yaitu ekonomi sektor publik, chapter 12. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zafira Feifa Jogi Putri dan teman-teman saya. Saya Iva Celia Puspasari. Saya Intan Nurandini. Baik, Saya langsung kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu di chapter 12 ini kami membahas tentang perancangan sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berpengaruh secara luas terhadap stabilitas ekonomi, pertumbuhan nasional, dan distribusi pendapatan di sebuah negara. Juga pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian secara keseluruhan untuk menstabilitaskan inflasi, mengendalikan pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi, sistem perpajakan ini membantu negara untuk berkembang sebagai dasar infrastruktur. Nah, juga ada tinjauan umum perpajakan Amerika Serikat. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat mengumpulkan sekitar 2/3 dari total pajak nasional. Pada tahun 2014, total penerima federal mencapai 10.235 per warga Amerika Serikat. Yaitu yang pertama ada pajak utama federal. Yang ke-1, pajak penghasilan pribadi merupakan sumber penghasilan terbesar dengan tarif progresif setelah pengurangan. Yang kedua, pajak gaji digunakan untuk jaminan sosial dan Medicare dengan tarif sekitar 15,3% hingga $117. Yang ketiga ada pajak penghasilan perusahaan dikenakan atas laba perusahaan termasuk pajak berganda pada laba maupun dividen. Yang keempat ada pajak lainnya terdiri atas cukai bensin, rokok, minuman beralkohol, pajak warisan, dan bea cukai. Selanjutnya, pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah negara bagi bagian dan daerah. Pemerintah negara bagian dan lokal mengumpulkan sekitar sepertiga dari total pajak nasional. Pajak utama negara bagian dan daerah diambil dari beberapa pajak, yaitu yang pertama, penjualan dikenakan pada pembelian barang retail, kecuali kebutuhan pokok di beberapa negara bagian. Yang kedua, ada pajak properti dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak penghasilan yang bervariasi yang menyebabkan beberapa negara bagian tidak mengenakan pajak penghasilan. Dan yang keempat, dari pemerintah federal untuk program tertentu seperti Medicaid. Dan yang kelima, sumber lain diambil dari biaya izin mendirikan tol, jalan, dan tarif transportasi umum. Selanjutnya ada pajak dan efisiensi. Apa sih pajak efisiensi? Pajak efisiensi adalah sistem yang menghasilkan pendapatan sama dengan biaya lebih rendah bagi wajib pajak. Sistem pajak dianggap lebih efisien daripada yang lain jika menghasilkan pendapatan yang sama dengan biaya yang lebih rendah bagi pembayar pajak. Biaya yang ditanggung oleh pembayar pajak meliputi yang pertama, pembayaran pajak itu sendiri merupakan transfer langsung dari wajib pajak ke pemerintah. Yang kedua adalah kerugian bobot mati atau dead weight loss terjadi ketika pajak mendistorsi keputusan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan pembayaran pajak yang melebihi pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah beban administratif, yaitu biaya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Baik, slide selanjutnya yang akan dijelaskan teman saya yaitu Iva Celia. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kerugian bobot mati. Kerugian bobot mati pajak adalah berkurangnya kesejahteraan ekonomi wajib pajak yang melebihi pendapatan yang diperoleh pemerintah.
Kerugian bot mati ini adalah inefisiensi yang ditimbulkan oleh pajak ketika orang mengalokasikan sumber daya berdasarkan insentif pajak, alih-alih alih-alih berdasarkan biaya dan manfaat sebenarnya dari barang dan jasa yang mereka beli dan jual, yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan pembayaran pajak melebihi pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Lalu ada pajak penghasilan versus pajak konsumsi. Beberapa ekonom menyarankan untuk mengenakan pajak atas konsumsi daripada penghasilan. Hal ini akan mengembalikan insentif untuk menabung dan juga lebih baik untuk keamanan pendapatan pensiun individu dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika tarif pajak penghasilan ini 25%, maka tingkat bunganya menjadi 8 maka tingkat bunga yang 8% menjadi 6% setelah pajak. Selanjutnya ada beban administratif. Beban administratif adalah inefisiensi dari kompleksitas sistem perpajakan yang menimbulkan biaya kepatuhan dan mendorong pengeluaran sumber daya untuk penghindaran pajak yang sah. Misalnya, menyewa akuntan untuk memanfaatkan celah hukum, guna untuk mengurangi beban pajak seseorang. Selanjutnya ada tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata. Tarif pajak marginal adalah pajak tambahan yang dibayar atas setiap tambahan $1 penghasilan dan mengukur efek insentif pajak terhadap upaya kerja, tabungan, dan lainnya. Tarif pajak rata-rata adalah pajak total yang dibayar dan dibagi dengan total penghasilan yang mengukur pengorbanan yang dilakukan oleh pembayaran pajak. Selanjutnya ada pajak lumsum. Pajak lumsum adalah jumlah pajak sama untuk setiap orang dan terlepas dari pendapatan maupun tindakan mereka. Contohnya itu seperti pajak lumsum sama dengan $4.000 per orang. Selanjutnya ada pajak dan keadilan. Tujuan lain dari kebijakan pajak keadilan yaitu mendistribusikan beban pajak secara adil, serta menyepakati apa yang dianggap adil jauh lebih sulit daripada menyepakati apa yang dianggap efisien. Namun, ada beberapa prinsip yang diterapkan orang untuk menilai keadilan suatu sistem pajak. Selanjutnya ada prinsip manfaat. Prinsip manfaat adalah ide bahwa orang seharusnya membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah. Berusaha membuat barang publik mirip dengan barang privat. Semakin banyak yang menggunakan dan semakin banyak yang harus dibayar. Contohnya adalah pajak bensin yang merupakan jumlah pajak dibayar terkait dengan seberapa banyak seseorang menggunakan jalan umum. Selanjutnya ada prinsip kemampuan membayar. Prinsip kemampuan membayar ialah ide bahwa pajak seharusnya dikenakan pada seseorang berdasarkan seberapa besar kemampuan orang tersebut untuk menanggung beban. Prinsip kemampuan membayar mengarah pada dua gagasan ekuitas. Yang pertama ada ekuitas vertikal, yaitu wajib pajak dengan kemampuan lebih besar, maka bayar jumlahnya juga lebih besar. Selanjutnya ada ekuitas horizontal, ialah wajib pajak dengan kemampuan yang sama, maka bayar jumlahnya juga sama. Yang terakhir ada keadilan vertikal. Keadilan vertikal adalah ide bahwa pembayar pajak dengan kemampuan lebih besar untuk membayar pajak seharusnya membayar jumlah yang lebih besar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Faselia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadilan horizontal. Jadi, keadilan horizontal adalah ide bahwa pembayar pajak dengan kemampuan yang serupa untuk membayar pajak seharusnya membayar jumlah yang sama. Masalah ini sulit untuk menyepakati faktor-faktor apa saja selain penghasilan yang menentukan kemampuan untuk membayar. Berikutnya ada 3 sistem perpajakan. Yang pertama ada pajak proporsional, adalah pembayar pajak membayar persentase yang sama dari penghasilan terlepas dari besaran penghasilan. Yang kedua ada pajak regresif, adalah pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih kecil dari penghasilan mereka. Yang
Ketiga, ada pajak progresif adalah pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari penghasilan mereka dibandingkan dengan pembayar pajak berpenghasilan rendah. Pajak pernikahan dan subsidi. Dalam kode pajak Amerika saat ini, pasangan dengan penghasilan yang serupa kemungkinan akan membayar pajak pernikahan. Namun, pasangan dengan penghasilan yang sangat berbeda kemungkinan akan menerima subsidi pernikahan. Sistem pajak yang ideal seharusnya memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pasangan yang sudah menikah dengan penghasilan total yang sama membayar pajak yang sama. Yang kedua, ada status pernikahan tidak mempengaruhi tagihan pajak pasangan tersebut. Yang ketiga, seseorang atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan tidak membayar pajak. Yang terakhir adalah pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari penghasilan mereka dibandingkan dengan pembayaran pajak berpenghasilan rendah. Namun, ketika merancang sistem ini, pajak dengan keempat sifat ini secara matematis tidak mungkin dilakukan. Next. Berikutnya ada insiden pajak dan keadilan pajak. Seseorang menanggung beban pajak tidak selalu orang yang menerima tagihan pajak. Contohnya, pajak atas mantel baju mungkin tampak secara vertikal adil, namun bulu adalah barang mewah dengan permintaan yang sangat elastis. Pajak ini mengalihkan permintaan dari mantel bulu, merugikan orang-orang yang memproduksi bulu yang mungkin bukan berasal dari orang kaya. Pelajaran yang didapat ketika menilai keadilan pajak, kita harus memperhitungkan insiden pajak yang terjadi. Berikutnya ada pajak flat. Jadi, pajak flat adalah sistem pajak di mana tarif pajak marginal sama untuk semua pembayar pajak. Biasanya penghasilan di atas ambang batas tertentu dikenakan pajak dengan tarif yang tetap. Semakin tinggi ambang batas, semakin progresif pajaknya, dan secara radikal mengurangi beban administratif. Serta pajak flat ini tidak populer di kalangan luas. Orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kompleksitas sistem pajak yang ada di akuntan atau pelobi tidak bisa membayangkan hidup tanpa pengurangan atau penghindaran pajak favorit mereka dan digunakan di beberapa negara Eropa Tengah dan Timur. Next. Yang terakhir adalah siapa yang membayar pajak penghasilan perusahaan. Ketika pemerintah mengenakan pajak pada suatu perusahaan, perusahaan lebih mirip seperti pemungut pajak daripada pembayar pajak. Beban pajak pada akhirnya akan jatuh pada orang-orang. Misalkan, pemerintah mengenakan pajak atas produsen mobil. Yang pertama, pemilik menerima keuntungan yang lebih sedikit dan mungkin akan merespon seiring waktu dengan memindahkan kekayaan mereka dari industri mobil. Yang kedua, pasokan mobil akan berkurang, harga mobil naik, dan pembeli mobil menjadi lebih buruk. Yang terakhir adalah permintaan untuk pekerja otomatis berkurang, upah turun, dan para pekerja menjadi lebih buruk. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Intan. Selanjutnya adalah kesimpulan di bab 12 ini, desain pajak, kesimpulannya adalah sistem perpajakan harus mempertimbangkan efisiensi dan keadilan. Pajak mempengaruhi perilaku ekonomi dan distribusi pendapatan, dan juga desain pajak yang baik mampu meminimalkan distorsi pasar sambil tetap memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah. Sekian presentasi chapter 12 dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.